sekalian yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ibadah Jumat Agung pada saat ini bersama-sama kita khususkan dengan pengakuan yang demikian. Pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan Allah yang menciptakan langit dan bumi, yang setia memelihara pekerjaan tangannya. Karena itu kasih karunia dan damai sejahtera yang dari Allah Bapa kita dan kasih Tuhan Yesus Kristus turun atas saudara sekalian. Amin. Bersama-sama kita puji nama Tuhan dengan menyanyikan Kidung Jemaat nomor 169. Kita nyanyikan bait yang pertama. Bersama-sama kita mohon berkat Tuhan untuk pembacaan sabda Tuhan yang hendak kita renungkan. Mari kita berdoa. Tuhan Allah yang Maha Kasih dan Maha Murah, bersama-sama dengan jemaat milik-Mu kami yang merindukan akan pengajaran sabda-Mu, secara khusus firman-Mu yang hendak kami dengarkan atas kesaksian penderitaan Tuhan Yesus Kristus, yang hendak kami renungkan bersama-sama, telah semakin menguatkan keyakinan iman kami di dalam kami menaruh pengharapan kepadamu. Biarlah Roh Kudus menerangi hati dan pikiran kami, sehingga sabdamu boleh kami mengerti, dan kami dimampukan untuk menyatakan di dalam kehidupan yang kami jalani. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami naikkan doa dan syukur kami. Amin. Saudara-saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan di dalam ibadah Jumat Agung pada saat ini bersama-sama akan kita renungkan sebagaimana kesaksian Injil Yohanes pasal 19, akan kita baca ayat 28 sampai ayat yang ke-38. Namun saat ini saya akan membacakan ayat yang ke-28 sampai ayat yang ke-30 yang demikian sabda Tuhan. Yesus mati. Sesudah itu, karena Yesus tahu bahwa segala sesuatu telah selesai, berkatalah ia supaya genaplah yang ada tertulis di dalam kitab suci. Aku haus. Di situ ada suatu bekas penuh anggur asam. Maka mereka mencucukkan bunga karang yang telah dicelupkan dalam anggur asam pada sebatang hisop, lalu mengunjukkannya ke mulut Yesus. Sesudah Yesus meminum anggur asam itu, berkatalah ia, sudah selesai. Lalu ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Demikian sabda Tuhan. Yang berbahagia adalah setiap orang yang mendengarkan sabdanya dan memelihara di dalam segenap hidupnya. Hosiana. Amin. Saudara-saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, menurut kesaksian Bapak Pendeta Eka Dharma Putra di dalam bukunya yang berjudul Mengapa Harus Salib, di sana dia mengatakan bahwa jalan salib itu jalan yang aneh dan ajaib. Itu yang dipilihnya. Mengapa ini aneh?
Karena hal itu bertolak belakang dengan akal pikiran atau nalar yang secara wajar. Bisa kita perhatikan, menurut pola pikir atau nalar yang wajar, manusia ini yang seharusnya membawa korban untuk pengampunan dosa kepada Allah. Tetapi di dalam peristiwa salib, justru Tuhan Allah sendiri yang membawa korban bagi manusia untuk pengampunan dosa. Yang tidak lain yang dikorbankan adalah anaknya sendiri yang tunggal, yaitu Yesus Kristus. Demikian juga di dalam pola pikir yang wajar. Biasanya orang enggan untuk berkorban atau mengorbankan diri untuk kepentingan orang lain. Bahkan kebanyakan orang lain yang harus dikorbankan untuk kepentingan dirinya sendiri. Tetapi di dalam peristiwa salib, justru Tuhan Yesus mengorbankan dirinya sendiri untuk keselamatan pihak lain, untuk keselamatan dan kebahagiaan manusia yang penuh dengan dosa ini. Demikian pula secara umum menurut pola pikir yang wajar, orang akan memilih jalan yang cepat, singkat, dan mudah daripada memilih jalan yang panjang dan sulit. Tetapi yang terjadi di dalam peristiwa salib justru sebaliknya. Yesus memilih jalan yang sulit, bahkan cawan yang pahit, demi ketaatannya kepada Sang Bapa. Demikian pula menurut nalar yang wajar, mempertahankan hidup itu menjadi sesuatu yang utama, bahkan segala-galanya. Namun demikian di dalam peristiwa salib justru Tuhan Yesus memilih jalan kematian supaya ada kehidupan bagi manusia yang dikasihinya. Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, jalan yang aneh sekaligus jalan yang ajaib ditempuh oleh Yesus. Bahkan ketika Tuhan Yesus disalibkan, di atas kepala Yesus disalib itu tertulis kalimat ejekan. Di sana tertulis kalimat INRI. Yesus orang Nazaret, raja orang Yahudi. Kalimat itu pada awalnya dalam rangka untuk mempermalukan, untuk mencaci maki, untuk mengejek Tuhan Yesus yang disalibkan. Tetapi apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus Kristus, meski penuh dengan ejekan, caci maki, bahkan penderitaan yang harus dirasakan, itu tidak mengurangi perhatiannya di dalam menghadapi pedihnya penderitaan yang dirasakan demi keselamatan manusia. Dan di dalam puncak penderitaannya, di dalam ayat yang ke-28 sampai yang ke-30 dari bacaan kita, di sana Tuhan Yesus mengatakan, "Aku haus." Hal ini menandakan orang yang haus itu telah melakukan banyak pekerjaan. Bisa kita gambarkan ketika kita haus, selesai melakukan sesuatu, ini pasti terjadi rasa dahaga, rasa haus. Tetapi yang dirasakan oleh Tuhan Yesus bukan hanya sekedar
ketika dia selesai melakukan pekerjaannya dengan merasakan pedihnya penderitaan itu, tetapi juga karena darahnya yang tertumpah semua dari dalam tubuhnya. Secara medis, dehidrasi pasti terjadi. Ini yang menyebabkan Tuhan Yesus mengatakan, aku haus. Jemaat sekalian yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, demikian juga di akhir penderitaannya, Tuhan Yesus mengatakan, sudah selesai. Kata yang digunakan sudah selesai di dalam bahasa aslinya, di dalam bahasa Yunani dipakai kata tetelestai. Hal ini menunjukkan bahwa berakhirnya tugas yang dilakukan oleh Tuhan Yesus itu berlangsung dengan sempurna, selesai dengan tuntas. Ini berarti pula bahwa sudah selesai. Tuhan Yesus mengakhiri seluruh rangkaian pekerjaannya, selesai melakukan tugasnya, mulai dari lahir sampai kematiannya. Dia selesai melakukan tugasnya sebagaimana yang diharapkan dan yang dikehendaki oleh Sang Bapa. Diselesaikannya dengan sempurna tugas pekerjaan penyelamatan itu. Kematian Tuhan Yesus sungguh menjawab apa yang menjadi pengharapan manusia untuk mendapatkan pengampunan yang dari Allah. Sehingga kembali ada persekutuan yang intim, persekutuan yang indah, persekutuan yang sungguh-sungguh dekat antara umat manusia dengan Allah. Dan ketika kita perhatikan di dalam bacaan kita dari Injil Yohanes, di dalam penderitaan sampai kematian Tuhan Yesus Kristus, di sana tidak ada keluh kesah, tidak ada teriakan yang diungkapkan oleh Tuhan Yesus. Meskipun pada bagian Injil yang lain Tuhan Yesus mengungkapkan jeritannya, Eloi, Eloi, lama sabachthani. Yang menarik dari kesaksian Injil Yohanes di dalam bacaan kita, di dalam penderitaan Tuhan Yesus, tidak ada kata-kata yang menjadi teriakan yang disampaikan oleh Tuhan Yesus. Ini menunjukkan betapa semua yang dilakukan oleh Tuhan Yesus itu dijalani dengan penuh kesadaran. Meski di dalam bagian Injil yang lain dikatakan Tuhan Yesus berseru, Eloi, Eloi, lama sabachthani. Allahku, Allahku, mengapa engkau tinggalkan aku? Maka saya mengatakan apa yang diinformasikan oleh Injil Yohanes sangat menarik. Karena tanpa jeritan, tanpa keluh kesah, dengan penuh kesadaran Tuhan Yesus melakukan penderitaan itu, menjalani kepahitan yang dialaminya. Semua dijalani dengan penuh kesadaran demi keselamatan manusia. Demikian juga di dalam puncak penderitaan hidupnya. Setelah selesai penyelamatannya bagi manusia, ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pada umumnya saat orang sekarat
Orang-orang yang disalibkan biasanya menengadahkan kepalanya ke atas untuk menghela napas. Dan menghela napas yang terakhir. Dan tidak lagi menundukkan kepalanya. Ini secara umum dialami oleh banyak orang yang disalibkan. Tetapi di dalam hal ini Tuhan Yesus justru menundukkan kepalanya terlebih dahulu. Hal ini menunjukkan bahwa dia tetap sadar saat diambang kematiannya untuk menyerahkan nyawanya kepada Allah Bapa di surga. Dan hal ini juga menunjukkan ketaatannya kepada Bapa sampai ia mati. Saudara-saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, menghayati pengorbanan Tuhan Yesus Kristus bagi kita sekalian, pertanyaannya, apa yang harus kita lakukan sebagai orang-orang yang telah menerima keselamatan, bahkan jaminan hidup dan pembaharuan yang dari Tuhan Yesus Kristus karena pengorbanannya di atas kayu salib itu. Mari bersama-sama kita nyatakan pembaharuan hidup ini dengan lebih sungguh lagi. Di dalam kita meyakini iman dan pengharapan kita kepada Tuhan Yesus Kristus yang menderita, mati, disalibkan, dan akan bangkit pada hari yang ketiga. Kita nyatakan di dalam kita setia berbakti kepada Allah dan hidup setia berbakti kepada Tuhan. Ini juga harus nyata di dalam kita ikut ambil bagian di dalam pelayanan yang ada di dalam kehidupan kita bersama di dalam gereja. Apapun yang bisa kita lakukan. Kalau selama ini di dalam kehidupan kita bergereja hanya terserah kepada majelis gereja, hanya terserah kepada komisi-komisi yang ada. Tetapi di dalam rangka menghayati kehidupan kita yang diperbaharui oleh Kristus melalui pengorbanannya. Mari kita ambil bagian. Apa yang bisa kita kerjakan? Apa yang bisa kita lakukan untuk kemuliaan nama Tuhan Yesus Kristus yang memperbaharui dan menyelamatkan kehidupan kita. Tuhan memberkati. Amin. Saudara sekalian, bersama-sama kita memasuki saat teduh. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, marilah kita bersama-sama dengan umat percaya dari segala abad dan tempat, kita perbarui iman percaya kita dengan pengakuan iman rasuli yang demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, bersama-sama kita akan menaikkan doa syafaat kita, juga doa persembahan kita bagi kemuliaan Tuhan. Mari kita berdoa.
Dengan penuh rasa syukur, kami naikkan ungkapan terima kasih kami karena kesetiaan Tuhan di dalam memelihara kehidupan kami. Bahkan di dalam kami menghayati penderitaan kematian Tuhan Yesus Kristus demi keselamatan hidup kami. Tolonglah kami ya Tuhan untuk senantiasa dimampukan menyatakan kehidupan yang baru karena pembaharuan yang Tuhan anugerahkan bagi kami melalui kematian Tuhan Yesus Kristus yang akan bangkit kembali pada hari yang ketiga. Demikian juga rasa syukur kami karena anugerah kesehatan yang Tuhan karuniakan bagi kami. Biarlah kami terus-menerus boleh merasakan kehidupan yang penuh dengan kesehatan dan kebahagiaan. Demikian pula rasa syukur kami yang hendak kami kumpulkan melalui persembahan kami yang kami himpun. Biarlah persembahan ini juga menjadi bagian di dalam kami menaikkan syukur kami kepadamu. Ampuni dosa dan pelanggaran kami ya Tuhan, yang kesemuanya kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Nyanyian pengutusan bersama-sama kita nyanyikan dengan menyanyikan pelengkap Kidung Jemaat 270 bait yang pertama. Isilah mataku dengan citra salibmu, dengan kasih-Mu penuhi hatiku. Isilah mulutku dengan syukur padamu, hidupku seluruhnya milik-Mu. Bersama-sama kita melangsungkan kehidupan yang Tuhan anugerahkan dan kita terima berkat yang dari Allah yang demikian. Kasih karunia dan damai sejahtera yang dari Allah Bapa kita dan kasih Tuhan Yesus Kristus di dalam persekutuan dengan Roh Kudus menyertai saudara-saudara sekalian dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin.